Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, qad tawaqqafna fil liqa'i sabiqi inda al-muqaddimah. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran Madkhal ila Tasawuf al-Islami di Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumu'ah Hafizallahu Ta'ala Wardah. Dan kita berada di Saha Siddiqiyah Syaziliyah samping Sayyidina Maulana Imam Hussein. Ia merupakan Syababu Ahli Jannah wa Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan madad Sayyidina Maulana Hussein dan jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita senantiasa menyampaikan salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat yang merupakan rahmatan lil alamin sehingga kita bisa menikmati rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya Islam. Juga kepada Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumu'ah Hafizallahu Ta'ala yang merupakan mursyid Tarekat Siddiqiyah Syaziliyah dan yang mendidik, mengajar dan membina kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya melalui madad Maulana. Ya Allah, berilah kami rahmat dengan madad Sayyidina Maulana Nuruddin. Semoga kami memperoleh faedah dari ilmu Maulana, nur, cahaya, berkah, madad, sehingga kita bisa mengarungi hidup ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di tamhid. Tamhid di halaman 7, itu tamhid. Silakan dibaca. التمهيد. أولا، مدخل في بيان أن حديث جبريل أصل بنت عليه الأمة وعلومها الفقه والعقيدة والتزكية. أول ما yang pertama, mukaddimah tamhid ini di mana Maulana Nuruddin rahimahullah taala akan menjelaskan tentang hadis Jibril alaihissalam yang merupakan usul di mana umat Islam membangun peradaban atau ulum Islam itu sendiri dari hadis Jibril alaihissalam, yaitu akidah, fikih dan tazkiyah. أول ما نستهل به كلامنا هو حديث سيدنا جبريل المشهور الذي اشتمل على معالم الدين الكبرى والذي أخرجه الأئمة الكبار واهتموا به وجعلوه من الأحاديث التي توضح دين الله بالكلية. وفي آخره يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi yang pertama yang kita bahas pada masalah ini adalah hadis Sayyidina Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang. Karena hadis ini merupakan pondasi atau asas dari maqasiduddin yang tiga, yaitu al-fiqh, akidah, wa tasawuf. Dan di akhir hadis tersebut di mana Sayyidina Jibril menjelaskan bahwasanya
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril yang datang kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat untuk mengajarkan agama Islam, iaitu pondasi atau agama Islam secara keseluruhan yang meliputi akidah, fikih dan tasawuf. وجبريل عليه السلام كان يأتي في سورة مرئية للصحابة، مرة في سورة صحابي اسمه دحية الكلب، وكان دحية رضي الله عنه جميل الهيئة. Jadi Sayyidina Jibril alaihissalam ketika ingin mengajarkan Islam datang dalam bentuk yang bisa dilihat. Jadi Jibril bisa mengubah bentuknya menjadi manusia yang bersih, rapi, tampan dan sebagainya. Jadi kala ini Sayyidina Jibril datang menyerupai seorang sahabat namanya Dihyatul Kalb. Jadi Dihyatul Kalbi ini dia bersih, tampan dan indah, sehingga Jibril datang ke Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai Sayyidina Dihyatul Kalbi ini. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسفارة مرات، أي أنه كان سفيرا للمسلمين عند غير المسلمين. وكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي المسلمين في سورة دحية، وكان بعضهم يدرك أنه جبريل عليه السلام إذا ما ظهرت بعض الظواهر الخارقة للعادة حوله، كأن يختفي فجأة أو يظهر فجأة. Jadi Sayyidina Jibril jadi datang menyerupai Sayyidi Dihyatul Kalbi. Jadi sebagian sahabat tidak tahu kalau yang datang ini adalah Sayyidina Jibril. Dan sebagian sahabat tahu kalau itu adalah Sayyidina Jibril dengan berbagai tanda dan alamat. Seperti Sayyidina Jibril datang masuk ke masjid, sahabat tidak melihat dari mana dia datang. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis, la yura alaihi asarus safar. Jadi tidak ada tanda-tanda atau bekas bahwa dia Sayyidina Jibril melakukan perjalanan. Jadi datang secara tiba-tiba atau menghilang secara tiba-tiba. Pergi secara tiba-tiba, tidak ditahu ke mana dia pergi. Sehingga sahabat kenal bahwa itu adalah Sayyidina Jibril. Dan sebagian sahabat tidak tahu kalau itu Sayyidina Jibril alaihissalam. وكأن يكون بينهم من غير إدراك لبداية دخوله ولا نهاية انصرافه. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس إليه جلوس المتعلم إلى معلمه، ووضع يديه على فخذيه أي على فخذي جبريل، وسأله: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Jadi Sayyidina Jibril datang kepada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan umat Islam, sahabat tentang fikih, akidah dan tasawuf yang kita sebut sebagai maqasidu dinil kubra. Jadi Sayyidina Jibril masuk menghadap kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, mal iman? Jadi apa itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus mal Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa saumu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaq. Jadi Sayyidina Umar yang hadir saat itu heran. Yang namanya bertanya itu menghendaki talabul faham, ingin mengetahui. Jadi bertanya artinya tidak paham. Tidak paham berarti ingin mengetahui. Tetapi Sayyidina Jibril ketika bertanya mal Islam, Nabi menjawab anta syahada la ilaha illallah dan seterusnya. Jibril berkata, sadaq, kamu benar katanya. Jadi Sayyidina Umar heran. Kenapa heran? Karena yang namanya bertanya tentu tidak tahu dan ingin tahu jawabannya. Kalau dia mengatakan sadaq berarti penanya ini tahu sebelumnya. Tahu apa yang ditanyakan. Itu yang membuat Sayyidina Umar ajibna. Kita heran dia bertanya dan mengatakan sadaq. قال صدقت فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن السؤال يقتضي الاستفهام والاستفهام طلب المعرفة وتصديقه معناه أنه يعلم هذا الأمر قبل ذلك واجتماع هذين الأمرين عجيب. قال يا رسول الله. Jadi kenapa demikian? Karena Jibril ini datang untuk uji akhir hadis, atakum yu'allimakum dinakum. Jadi Sayyidina Jibril datang untuk mengajarkan Islam, bukan untuk mengetahui. Makanya dia bertanya supaya pelajaran bagi sahabat, untuk mengajar sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Makanya kalau Jibril mengatakan sadaq, itu karena memang tujuannya untuk mengajarkan sahabat tentang agama Islam, bukan Jibril yang mau mengetahui. Jibril sudah tahu apa yang ditanyakan. قال يا رسول الله وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. Di sini yang kedua mal iman. Jadi tadi mal Islam, ini mencakup masalah akidah. Jadi yang pertama seseorang ini masuk ke dalam Islam, yang pertama yang dia harus tempuh adalah memeluk agama Islam atau bertanya apa itu Islam. Jadi rukun Islam yang disebutkan syahadatu la ilaha illallah dan seterusnya. Terus yang kedua mal iman. Jadi iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi masalah ini dibahas dalam masalah akidah yang kita sebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu al-akidah. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Terus pertanyaan ketiga mal ihsan. Jadi Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi yang ketiga adalah martabatul ihsan atau martabatul tasawuf atau tazkiyatun nafs atau ilmu suluk. Ketiga ilmu ini dinamakan maqasidus syariah atau maqasidud din. Makanya ulama mengatakan maqasidus syariah ada tiga. Fikih, akidah dan tasawuf. Semua yang lain adalah wasilah. Wasilah untuk sampai ke tiga ilmu ini. Kenapa ilmu ini dikatakan sebagai maqasiduddin? Karena semua agama tujuannya lari ke tiga ini. Jadi apa tujuan agama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu mengendaki al-imanu billahi wal yaumil akhir.
supaya kita tidak salah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, butuh yang namanya iman. Apakah iman kita sudah benar atau belum benar? Terus yang namanya ibadah adalah salat, haji, puasa dan sebagainya, itu butuh fikih. Muamalat, ibadah dan sebagainya. Tidak bisa ada salat kalau tidak ada fikih. Jadi fikih minat daruriyat yang wajib dipelajari semua umat Islam. Anda sudah beriman dan salat, alhamdulillah, tetapi tidak cukup demikian. Salat ini butuh khusyuk. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan tangan, kepala dan sebagainya, tetapi butuh hati. Hati yang akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini butuh kebersihan, butuh dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ini semua masalah seperti ini dikaji dalam ilmu tasawuf. Tidak dikaji dalam ilmu fikih, juga tidak dibahas dalam ilmu kalam. Karena ilmu kalam akan membahas tentang ilahiyat, wa nubuwat, wa sam'iyat. Yang intinya bagaimana keyakinan Anda bisa benar. Anda musyrik atau tidak musyrik. Masalah fikih bagaimana amalia sehari-hari. Jadi itu pekerjaan badan. Ruku, sujud, sedekah dan sebagainya. Kemudian masalah khusyuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masalah hati. Ini hanya diatur dalam ilmu tasawuf atau ilmu suluk atau tazkiyatun nafs atau ilmu akhlak. Olehnya itu di hadis ini cuma 3 yang disebutkan. Mal iman, yaitu akidah, mal Islam, syariah, wa mal ihsan, yaitu tasawuf. Sehingga dikatakan ketiga ilmu ini merupakan maqasid atau khulasa daripada agama, yang kita kenal sebagai maqasidus syariah. Di sini antabudallaha ka'annaka tarah. Jadi kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat. Jadi seolah-olah kamu melihat Allah. Anda tidak melihat Allah, tapi seolah-olah melihat Allah. Ini martabah zuhad dengan ubat atau orang awam. Kalau dia khusyuk, seolah-olah dia melihat Allah. Terus fa illam takun tarah, kalau kau tidak melihatnya, di sini beda dengan yang pertama. Yang pertama ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, bagian kedua, jika kamu tidak melihatnya, ini marhala al-arifina billah. Jika kau tidak melihat Allah, Allah akan melihatmu. Jadi ini ada 2 bagian. Yang pertama untuk az-zuhad dan ubat, kalau dia khusyuk seolah-olah kau melihat Allah. Tapi yang kedua, fa illam takun tarah, kalau kau tidak melihatnya, jadi beda. Seolah-olah dengan melihat, itu ada perbedaan. Ini hadis ini juga menceritakan tentang maqamat atau martabah. Martabatuz zuhad ubat, kalau dia khusyuk namanya ka'annaka tarah. Tetapi al-arifina billah wal muhibbin itu tarah. Jadi semua al-arifin wali-wali Allah sepakat bahwasanya di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Semua umat sepakat semua. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Itu. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sepakat bahwasanya Allah bisa dilihat di dunia ini dengan mata hati, bukan mata kepala tapi mata hati atau basira. Makanya tadi fa illam takun tarahu bi basirak fa innahu yarak. Maka dia melihatmu. Jadi al-arifun sepakat Allah bisa dilihat dengan basira, mata hati, bukan mata kepala. Namun kata-kata melihat Allah di sini tidak bisa digambarkan melihat secara zahir atau digambarkan bahwa melihat seperti manusia, seperti melihat benda tidak. Imamul Ghazali pertama kali masuk tasawuf, dia mengatakan melapor kepada gurunya, semalam saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad
mengatakan saya beberapa kali mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa digambarkan bahwa saya melihat Allah seperti saya melihat manusia, tidak. Karena yang dimaksud di sini melihat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah nur Allah atau tanda kekuasaan Allah dan sebagainya. Itu yang dipahami dari perkataan kalau dia mengatakan saya melihat Allah dan sebagainya. Ra'a syai'an minallahi ta'ala, apakah dia melihat nur, apakah dia melihat cahaya atau melihat tanda-tanda dan sebagainya. Jadi fa'ilam ka'annaka tarah, itu marhala zuhad wa dubat. Itu orang awam. Kalau khusyuk seolah-olah dia melihat Allah, tapi dia tidak melihatnya. Beda dengan arifin wa muhibbin, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi di sini ada dua makamat, dua kelompok. Fadhal. Wa qad ja'ala al-ulama'u hadha al-hadith muqaddimatan li tahsil al-ulum asy-syar'iyyah fa aqamu 'ulumaha 'ala asasi wa hiya ilmu at-tauhid wa ilmu al-fiqh wa ilmu at-tasawwuf. Jadi hadis Sayyidina Jibril alaihissalam, ulama Abral Qurun sepanjang masa menjadikan hadis ini sebagai acuan atau asas untuk membangun ilmu agama Islam. Jadi ilmu agama Islam itu ada 3 berdasarkan hadis ini, yaitu ada fikih, ada akidah, ada tasawuf, yang kita kenal dengan maqasiduddin atau maqasidus syariah. Yang lainnya adalah wasilah, semuanya wasilah. Karena seorang muslim tidak bisa tanpa 3 ilmu ini. Tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Anda salah tetapi imannya tidak benar. Itu yang pertama, salah iman. Setelah beriman Anda butuh salat. Salat itu butuh fikih, butuh muamalat, butuh ibadah dan sebagainya. Setelah itu butuh bagaimana hati bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Karena salat ini merupakan mi'rajul mukmin. Jadi as-salatu mi'rajul mukmin, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi kalau kalian mau mi'raj seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat. Di salat Anda akan khusyuk dan melakukan mi'raj, tetapi dengan basirah, bukan dengan jasad. Kalau Nabi mi'raj zahiran wa batinan, ruhan wa jasadan. Tapi kalau orang mukmin mi'raj dengan basirahnya. Ilmu tauhid wa huwa al-ilmu alladhi yudrisu masail al-iman wa min asma'ihi ilmu al-kalam aw ilmu al-aqaid aw usuluddin. Jadi yang pertama ilmu tauhid yang mengkaji tentang masalah-masalah keimanan. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, rasul dan sebagainya. Itu yang dikaji dalam masalah iman. Jadi iman pada dasarnya ini percaya, tidak butuh dalil. Yang namanya iman tidak butuh dalil. Jadi ini disebut juga dengan ilmu kalam. Kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena pembahasan tentang kalamullah, kalim atau hadis. Apakah Al-Quran itu kalim atau hadis? Itu permasalahan yang berkepanjangan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga menimbulkan fitnah. Itu menimbulkan fitnah di kalangan ulama. Makanya dikatakan ilmu kalam. Ya kalamullah, hadis, kadim. Terus disebut dengan ilmu tauhid karena ilmu ini membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tauhid, bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyembah Allah tidak musyrik. Juga disebut usuluddin. Jadi usul, asas, din. Ini asasuddin. Jadi akidah ini merupakan asasuddin. Juga disebut al-fiqhul akbar. Kalau fikih muamalah disebut al-fiqhul asgar. Kalau usuluddin atau akidah dikatakan al-fiqhul akbar. Karena asas. Tidak ada artinya salat, tidak ada artinya tasawuf kalau tidak ada iman. Makanya dia dikatakan asas. Yaitu usul din.
Bukan usuluddin maksudnya kuliah usuluddin, tetapi usuluddin ada pondasi agama. وفي هذا العلم نقل العلماء لنا كل ما يتعلق بالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وجعلوا علم التوحيد هذا على 3 أبواب. الباب الأول الإلهيات، ويتكلمون فيه عن الله وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، ودليل ذلك من العقل والنقل. Jadi ilmu akidah ini membahas tentang 3 masalah. Yang pertama al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Itu membahas tentang ketuhanan, apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar, melihat, berbicara, hidup, berkehendak, yang kita kenal dengan sifatul ma'ani as-sab'ah. Ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan berilmu. Itu. Juga membahas tentang mala yajuz, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebalikannya. Tadi dikatakan Allah itu berilmu, tidak bisa dikatakan Allah itu bodoh. Karena itu bukan sifat-sifat Tuhan. Allah itu mutakallim, berbicara, tidak bisa dikatakan Allah itu bisu, tidak bisa berbicara, karena itu bukan sifat-sifat Tuhan. Bagaimana mewahyukan kepada nabinya kalau tidak bisa berbicara? Allah mempunyai sifat murid, berkehendak. Allah tidak bisa disifati dengan tidak berkehendak, dan seterusnya. Jadi ini sifat-sifat yang tidak layak, tidak wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menunjukkan sifat Tuhan. Demikian pula yang ma yajuz, jadi ada yang wajib, ada yang tidak boleh, mustahil, dan ma yajuz, apa yang boleh. Seperti menciptakan manusia atau menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu yajuz. Allah mau ciptakan, Allah tidak mau, tidak ada masalah. Itu minal jawaiz. Itu Allah mau menciptakan manusia, tidak mau menciptakan, tidak ada yang larang. Itu namanya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan manusia atau tidak mau menciptakan, mau turunkan hujan atau tidak mau turunkan, itu boleh saja. Tidak ada yang wajib bagi Allah, bilang Allah itu wajib menciptakan manusia. Itu tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh katakan wajib. Tidak boleh juga kita mengatakan Allah tidak wajib menciptakan manusia. Karena Allah berkehendak dan berkuasa penuh. Fa'alun lima yurid.